kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta. Nah, oleh karena seluruhnya ngejuk hadiah, ibunya Sayyidina Anas bin Malik ini tidak mempunyai apa-apa. Maka dia datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, khaidumuka Anas udullah halahu. Aku tak kati apa-apa nak enjuk. Kalau cak itu, ini anak aku, embeklah untuk kau. Dia bisa menjadi pembantu engkau mengurusi keperluan-keperluanmu. Maka doakanlah untuk dia ya Rasulullah. Maka berkah dari khidmat membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan doa. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Anas? Beliau mengatakan, Allahumma akbir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak harta dan anaknya. Didoakan biar banyak harta dan terbukti terijabah. Hartanya Sayyidina Anas luar biasa banyak. Bahkan kalau orang biasanya diceritakan oleh ulama sejarah, biasanya orang itu panen kurma, sampai sekarang namanya kurma itu tidak panen kecuali 1 kali 1 tahun. Ketika panas sudah luar biasa, maka baru kurma itu metu buahnya. Kalau kurma itu tidak panas nian cuaca, maka tak metu buah kurma. Juga di Masjid Agung, ya, tak pernah metu ya santai. Kenapa? Karena memang tidak panas nian gitu, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia panas menggelegar luar biasa, nah itu biasanya metu. Kebanyakan kita diaman dulu, kurma itu metu ketika Ramadan. Ramadan itu setiap Ramadan ya Allah membakar yang panasnya. Nah, maka dari itu kurma metu. Nah, berbeda hukum ini dengan Sayyidina Anas. Oleh karena dia dapat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan tahayul, ini memang fakta. Beliau bisa memanen setahun 2 kali. Musim panas, musim dingin. Bukannya kalau musim dingin berbuah juga kurma. Itulah berkah doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan supaya banyak anaknya, anak yang dikuburkan dengan tangan dia 120 anaknya dan cucu-cucunya. Itu. Kemudian wa'atil umrohu, didoakan supaya umurnya panjang. Dan Sayyidina Anas bin Malik, beliau menemui masa hajat bin Yusuf. Bahkan beliau termasuk golongan sahabat yang paling akhir meninggalnya. Umurnya lebih daripada 120 tahun. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Waghfir dzambahu, dan Nabi mendoakan dia supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain, wa adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini daripada kisah dari periwayat hadis yang juga kita baca di sini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan amalan terbaik kepada Sayyidina Anas bin Malik ini. Yang ini mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalan khusus sebenarnya, tapi Sayyidina Anas ajarkan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Yang tidak lain, hal tersebut diberikan Nabi ketika dia sedang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling facah membalas kebaikan orang lain. Jadi memang siapa yang berlaku baik sama Nabi, pasti dia akan dibalas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau kita juga sejarah, tidak ada ibu susuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali mereka seluruhnya masuk Islam. Ibu-ibu susuan Nabi
dari Suwaibah, Halimatus Sa'diyah, dan yang lainnya, seluruhnya masuk Islam ya. Kenapa? Karena ini bukti Allah ingin membalas kebaikan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kata Sayyidina Anas, kuntu waqifan asubbul ma'ala yadayhi. Aku ini sedang mencuci tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farafa'a ra'sahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngangkat kepalanya. Yang kemudian beliau menyatakan, ala u'allimuka salata khisalin tantafi'u biha. Galak tak kau, aku ajarkan 3 perkara yang niscaya engkau bisa ngambil manfaat dari 3 perkara tersebut. Maka Sayyidina Anas bin Malik menjawab, qultu bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Galaknya ya Rasulullah, aku ni amalan juga aku. Maka kata Nabi, mata lakita min ummati ahadan fasallim alaihi. Kapanpun, yang pertama, kapanpun engkau menemui salah satu dari umatku, maka jawablah salam, berikanlah salam kepada dia. Ini amalan pertama. Setiap kali menemui seorang yang beragama Islam, umat Nabi Muhammad SAW, maka sunnah memang kita untuk selalu mengucapkan salam. Yang mana kalau kau amalkan, yatil umruka, menunjuk salam ke orang itu bisa memanjangkan umurmu. Siapa yang nak pengen panjang umur, banyak-banyak mengucapkan salam kepada orang yang tahu ataupun kita tak tahu, yang kenal maupun yang tak kenal. Itu sama baik. Yang penting dia tuh ini Muslim ini jawab salam. Tapi kalau misal lagi jalan keluar dari masjid, ada cacat dia Cina, Kristen, tak usah kita ucapkan salam. Tapi kalau kita yakin, ini alhamdulillah kita di kampung ini rata-rata orang Islam. Jadi kapanpun kita ketemu dengan orang lain, maka kita sunnah untuk jawab mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada seorang maka bisa memanjangkan umur. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi ngajarkan kepada Sayyidina Anas, wa idza dakhalta baitaka, kalau engkau masuk ke dalam rumahmu, maka fasallim alaihi, ucapkan salam juga kepada mereka. Setiap masuk rumah ucapkan salam. Jangan dulu ngomong-ngomong yang lain. Nak nyari simpulan-simpulanan, salam dulu. Assalamualaikum. Ustaz ya kata gunggung aku cak keyawan gitu. Biasa tidak pernah ucap salam. Ada apa nih? Jangan-jangan dia ni main jatuh. Nah itu tak jadi masalah itu. Jadi yang penting masuk ke dalam rumah, maka kita ucapkan salam. Katanya tak biasa, tak apa-apa. Justru kita ajarkan tuman ke bahasa Palembang. Tuman ke niat bini kita, anak kita, setiap kali masuk rumah ucapkan salam. Sehingga siapa yang ucapkan salam, yaqduru khairu baitika. Dengan salam yang kita ucapkan ketika masuk rumah kita itu akan bertambah terus kebaikan. Bertambah tenang, bertambah nyaman kita di dalamnya. Bertambah rezeki yang masuk ke dalam rumah kita, dan jauh akan berlari arwah-arwah buruk, arwah-arwah jahat itu berlari, setan, iblis, jin itu berlari kalau kita mengucapkan salam. Nah itu yang terakhir, wasiat Nabi, amalan kepada Sayyidina Anas yang baca kita juga amalkan, wasolli sholat duha, dan selalulah sholat duha. Karena sholat duha itu terkenal dengan sholatnya orang kaya. La faqra ma'ad duha, kata Nabi. Tidak akan fakir, tidak akan miskin orang-orang yang biasa menjalankan sholat duha.
ikhtiar boleh, kita punya usaha dianjurkan, ya, dianjurkan kita punya usaha, kita punya perniagaan, kita jualan. Nah, di samping ikhtiar kita, upayakan sholat duha jangan tinggal. Apalagi alhamdulillah di pasar, di toko yang ada di sini dekat dengan masjid. Ya. Jadi misalnya sudah masuk waktu duha, ada waktu luang, kantin pembeli, dan ada yang disengajakan kita masuk dulu dalam masjid, sholat duha. Jadi insya Allah rezeki kita dilancarkan dan apa yang kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, fa innaha sholatul awwabinal abrar. Sesungguhnya duha itu adalah sholat orang yang banyak kembali kepada Allah dan tentunya sholat orang-orang yang baik. Jadi siapa yang sholat duha, insya Allah rezeki dilancarkan, hidup dan rumah tangganya diberkahi, dan insya Allah menjadi penyebab terbesar untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kemudian kita akan masuk di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, yang mana beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Apa kata beliau? La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian. Arti tidak beriman di sini yaitu tidak sempurna keimanan kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Jadi hadisnya sangat singkat, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun hadis ini sangat singkat, tapi mempunyai pelajaran, mempunyai hikmah yang sangat besar di dalam agama kita. Yang tidak lain adalah Islam mengajarkan kepedulian. Ya. Islam itu mengajarkan kita ini tidak nak hidup dewean di dunia ini. Bahasa kita sehari-hari tidak nak lemak dewek. Kalau kalau kita mendapatkan nikmat, mendapatkan sesuatu yang kita nyaman, maka Islam mengajarkan biar kita ngajak orang lain. Nah, inilah keindahan dan kesempurnaan Islam. Dari hadis ini bisa menunjukkan bahwa Islam ini sangat sempurna ajarannya. Islam ini sangat indah tuntunan-tuntunannya. Dia tidak hanya mengatur bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta semata. Tidak hanya Islam itu nyuruh kita sholat, tidak hanya Islam itu nyuruh kita puasa, nyuruh kita haji, nyuruh kita umroh, ibadah yang mana tidak sebatas itu. Walaupun ya wajib kita melakukan sholat, tak boleh kita tinggalkan 5 waktu minimal, bisa ditambahkan dengan sholat sunnah, ditambahkan. Yang mana siapa tidak sholat, maka alamat orang tersebut buruk di dunia, buruk di akhirat. Islam mengajarkan memang wajib untuk kita puasa wajib pada bulan Ramadan. Kalau pajak puasa sunnah digawikan. Nah, tetapi tidak sebatas itu, Islam juga selain hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, maka harus kita perhatikan hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia, sehingga menjadi takaran iman, yang mana orang itu tidak dikatakan sempurna keimanannya sampai dia menyukai orang lain mendapatkan sesuatu apa yang dia sukai kalau kebaikan itu dapat kepada dirinya. Nah, ini kalian menjadi obat tanya daripada sifat-sifat yang buruk dalam diri seorang, bisa menghilangkan iri,
bisa ngilangkan dengki, ya, bisa ngilangkan kebencian dan lain sebagainya. Dengan kita mencintai, menyukai sesuatu diberikan kepada saudara kita, sebagaimana kita juga menginginkannya. Nah, ini disebutkan oleh pengarang syarah daripada kitab Arba'in Nawawi, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah beliau menyembelih kambing. Beliau menyembelih kambing yang kemudian beliau potong kambing tersebut. Dan bentuk kepedulian beliau dengan umatnya, dengan sahabat-sahabatnya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kambing ini juga bisa dinikmati oleh orang yang ada di sekitar beliau, sehingga nyuruh Siti Aisyah untuk menyedekahkan seluruh kambing tersebut, daging-dagingnya. Maka ketika ditanya Siti Aisyah, ya Aisyah, sudah kau bagi ke galau apa kambing itu? Maka kata dia, sudah ya Rasulullah, seluruhnya kecuali bagian birah, bagian lengan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarkan kepada Siti Aisyah, tidak ya Aisyah, seluruhnya tersisa kecuali bagian birah. Artinya apa yang kita peduli dengan orang lain itu kita berikan kepada mereka, itulah sejatinya milik kita. Apa yang kita makan itu sirna, selesai, tidak kata lagi bekasnya. Nah, itu bentuk kepedulian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya di sini disebutkan kepedulian kita dengan orang lain, kita menyukai orang diberikan sebagaimana yang kita sukai, tentunya perkara-perkara yang mubah dan perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Bukan sesuatu yang memang itu mungkin di dalam kekuasaan kita. Misal istri kita senang memandang kepada istri kita, jangan pula sebagai bentuk cintaku kepada saudaraku, biarlah saudaraku melihat istri aku. Jangan, itu berdosa. Nah, jadi sesuatu yang kita sukai untuk kawan kita, sebagaimana kita sukai untuk diri kita, sesuatu yang mubah. Apalagi hal tersebut sesuatu yang memang kewajiban, itu lebih penting lagi. Peduli masalah dunia, seperti kalau kita tengok para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah memuji mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat suci Al-Quran memuji perihal kepedulian para sahabat satu sama lain di antara mereka, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu para sahabat Nabi mendahulukan sahabatnya, saudaranya daripada dirinya sendiri, walaupun mereka dalam keadaan susah. Dan mereka susah, tapi tahu sahabat aku ada yang lebih susah, tunjukkan kepada mereka. Bahkan ini juga sampai di dalam satu peperangan, yang mana ketika diadakan peperangan, sedikit sekali persediaan air yang mereka punya, sehingga ada satu gelas diberikan kepada si sahabat, yang mana sahabat ini sudah bahasa kitanya melaut, sudah tak paksa lagi nak nahan. Maka ketika air tersebut diberikan kepada dia, maka tatkala itu ada teriakan dari sahabatnya yang lain. Maka yang sudah kehausan ini ngomong, katanya tunjukkanlah baju itu kepada sahabat aku itu, mungkin dia lebih membutuhkan. Akhirnya ketika dibawa air tersebut kepada sahabat yang kedua, maka ada yang teriak lagi untuk meminta baju. Maka kata sahabat yang kedua ini, tunjuk ke sahabat aku itu baik, mungkin dia yang lebih membutuhkan. Maka sampai-sampai
ketika sampai ke air itu ketiga, yang ketiga ini sudah meninggal. Yang bawa baju bingung, ya sudah katanya, aku balik ke uang yang pertama. Ketiga yang pertama sudah meninggal, yang kedua meninggal galau. Meninggal mereka mementingkan sahabatnya daripada diri mereka sendiri. Maka dari itu turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka itu mendahulukan temannya yang lain, walaupun mereka sendiri dalam keadaan susah. Ada juga yang menyatakan ayat ini turun anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uhiya ilaihi ra'sus syah. Ada sikok dari sahabat Nabi diunjuk kepala dari kambing. Faqala inna akhi fulanan wa iyalahu akhwat ila hada inna. Tapi ketika dia nak diunjuk kepala kambing itu, dia ngomong, ada saudaraku si fulan itu, dan dia punya keluarga, punya tanggungan, dia lebih membutuhkan dari kami. Maka tunjukkanlah ke dia. Maka ketika kepala kambing itu dibawa ke tempat orang yang disebutkan namanya, maka dia juga ngomong, atau aku punya saudara, dia lebih membutuhkan dari aku, tunjukkan ke dia. Jadi yang mawai kepala kambing tekun tangan tuh, nunjuk ke sini, disuruh ke sini, nunjuk ke sini. Sampai apa? Sampai hatta roja'a ilal awal, sampai yang bawa kambing tadi itu kembali ke rumah yang pertama. Jadi rata-rata memang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak nak makan dewek, ya, berbeda dengan sebagian kita. Nah, kalau ada rumah, ini kata kita lengkap, kaget dulu orang lain, masak dulu untuk orang rumah. Nah, ini apa namanya? Tidak apa-apa juga kalau masih bersifat mubah, tapi mudah-mudahan pacak ditanamkan sifat al-ithar. Kita pacak mendahulukan orang lain dari diri sendiri, apalagi kalau diri kita sudah berlebihan. Diri kita sudah berlebihan. Untuk setahun yang akan datang sudah ada. Nah, kita ingat ada seorang muslim yang dia kelaparan, bawa anaknya pakai gerobak, minta-minta, ya Allah ini. Jangan cak-cak tak tahu. Nah, ini masalah dunia. Nah, yang lebih dari itu adalah masalah akhirat. Masalah akhirat. Apa dia maksudnya masalah akhirat? Galak-galak kita betul-betul perhatian dengan saudara kita masalah agamanya. Karena sekarang banyaknya kita sangat sedih. Ada orang di dunia ini yang sudah hidup, Masya Allah, ekonominya pas-pasan, terkadang kekurangan, hidup dalam keadaan segala keterbatasan. Tapi yang sedihnya itu, dia tidak sholat, dia itu tidak ibadat. Jadi ini yang sangat menyedihkan. Dia di dunia kaki sudah saro, di akhirat tambah saro. Ustaz, jangan macam-macam Ustaz. Urusan kita lemah atau salah di akhirat itu urusan Allah. Kalau Allah sudah menentukan aku masuk surga, tetap aku masuk surga walaupun aku tidak sholat. Siapa ngomong lagi? Memang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah memang benar kata Mangci. Kalau Allah sudah menentukan orang masuk surga, pasti dia akan masuk surga. Tapi nak masuk surga itu sudah punya alamat masing-masing. Karena dalam hadis disebutkan Allah menciptakan surga dan Allah menciptakan penghuninya. Apa dia tanda penghuni ahli surga? Bi amali ahli jannati ya'malu. Dia itu selalu mengamalkan amalan ahli surga. Kalau misalnya hidupnya ditunjuk sholat tak pernah, puasa pulang tambah jauh, hidupnya maksiat deh, ada duit sedikit nyabu, misalnya, dan dia galak ngotak iwang lain, sisip sedikit, makan bebek imam, aku dua kali. Nah yang cah ini mana nak masuk surga? Na'udzubillah sampai akhir hayat tidak taubat, matinya dalam keadaan buruk. Nah ini yang ketiga. Di dunia sudah salah, di akhirat tambah lekor.
Kalau di dunia ini kita sesara apapun tidak bisa kita mencapai kepuncaan kesaruan. Di dunia ini biasa. Nak sara memang daru ibtilah. Dunia tempat kita dicoba, tempat kita diuji. Jadi sesara apapun ya wajar kita sabar. Tapi kalau sudah di akhirat, naudzubillah, kaki pentasan, apalagi masuk dalam kubur itu. Kalau di mana tuh 26 ilir ini masih banyak pentasannya. Nak berlari dari sesuatu yang tak buat kita nyaman. Bisa dari ke kandang iwak, bisa kita ke benteng kerusak, bisa kita ke ampere, banyak pentasan. Tapi kalau wong sudah masuk dalam kubur, kata malaikat, nah budak inilah yang tak pernah sholat tuh, yang bergalak ngotak wong kalau dia jualan. Engkau mau masuklah dalam sini, masuk dalam kubur, kaki pentasan lagi. Kanan kiri ada wong galau. Nak ke pucuk sudah diganjel, pakai papan sama pakai tanah. Nak ke bawah, tambah jeru, tambah dalam. Sudah. Dan kebanyakan wong di alam barzakh di kuburnya lebih lama daripada dunia. Jadi masih hidup inilah, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunlah dulu kuburan kita, kuburan yang indah. Seperti ada seorang perempuan di zaman Nabi miskinah. Perempuan ini sarah hitam, bahasa kita KTMPan. Tapi dia itu luar biasa taat, rajin sholat, rajin puasa, rajin bantu-bantu. Akhirnya ketika dia sudah meninggal, ada sikap yang mimpi melihat dia dengan perhiasan yang dikalungkan di lehernya, gelang-gelang, baik di tangan maupun di kakinya. Oh, dengan segala perhiasan yang buatnya cantik. Muka dia yang tadi hitam, putih berkilau bercahaya. Nah, yang tengok tadi biasanya tengok dia dalam keadaan lusuh di dunia. Wahai miskinah, katanya. Terkenal dengan sebutan wahai miskinah. Memang betina ini miskin. Ketika dipanggil dengan miskinah, maka dia katakan miskinah di dunia kan. Kalau aku di akhirat sudah kaya aku sekarang. Dan aku sudah dimuliakan Allah dengan perhiasan-perhiasan ini. Makanya inilah banyak disebutkan dalam hadis. Kalau misalnya laki-laki itu di surga, itu hiburannya banyak bidadari. Si kau baca di YouTube 70 ikut bidadari. Puas kali 70 ikut bidadari melayani kita. Tapi kalau perempuan, Ustaz, apakah ada bidadara? Enggak. Kenapa enggak? Karena Allah ini sesuai dengan apa yang disenangi oleh orang. Kalau lanang senangnya dengan betina, bidadari. Kalau perempuan yang paling disenangi perhiasan, maka inilah yang tadi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanyakan dan diindahkan kepada dirinya. Nah ini. Jadi luar biasa dunia ini kita sesara apapun tak jadi masalah. Yang penting kita punya akhirat bagus. Nah itu. Jadi kalau kita punya kesempurnaan keimanan, kita nengok ada saudara kita yang kira-kira tak sholat, mulai aja. Apalagi alhamdulillah makasih banyak dengan pengurus masjid atau irin, ada majelis taklim saja yang sekarang ini tidak perlu langsung nak ajak dengan secara tatap mata langsung, ajak dari WA. Makanya anak kalau ada yang nyimpen nomor anak, setiap kali nak cari saja kita buat update-nya. Walaupun kita lagi tidur dapat pahala terus. Kenapa? Seakan-akan kita ngajak orang lain. Kita susah tak waya-waya kuatan dikit. Kalau kata kuatan nyambung bayi di masjid. Jadi buatlah status kita punya media sosial ini kesempatan bagi Allah mudahkan kita dapat pahala besar di zaman sekarang ini. Yang mana pahala besar tanpa kita berusaha dengan usaha yang keras. Tinggal masukkan status di WA kita punya Facebook, kita status di Facebook, apalagi yang streaming yang semacam ini, tidak ada ini. Pernah ada diundang ke Sumbawa, mau tadi. Dari mana? Kata anak kenal Mangci itu, katanya dari Ustaz Sri. Dari mana? Katanya ke Sumbawa, tak pernah segala macam, tak pernah.
tapi mereka kenal. Kenapa? Karena setiap kita live streaming itu mereka nyaksikan, kami tunggu nian katanya. Kami tunggu nian jadwal Ustaz malam Senin di Sabuk Ingking, tahu dia. Jadi tidak lah ya streaming ataupun kita buat kajian yang kita sebarkan melalui media sosial. Ini bentuk kepedulian kita. Atau kalau misal kita bertemu dengan secara langsung, yang perlu diingati maka kita ingati. Tentunya dengan ucapan yang santun, dengan hikmah. Jangan langsung tiba-tiba kita nyambung salam. Oh, kau salah. Jangan, itu tidak bagus. Seperti kata Imam Syafi'i, man nasahani fil malak faqad fatohani. Siapa yang menasihati aku di halayak ramai depan manusia, itu bukan nasihati tapi malu ke. Jadi kalau kita nak nasihati orang juga dengan cara hikmah, bisa kita dewean atau kedua 4 atau kita singgung-singgung kalau misal tak berani nak ngomong langsung disinggung, ditarik. Oh, atau wong samping rumahku itu. Cak ini ternyata seperti yang dilakukan oleh cucunya Nabi Imam Hasan sama Imam Husain, yang mana keduanya itu nengok ada yai di zaman tersebut wudu masing-masing. Kan wudu itu kan ada rukunnya, ada fardunya. 6 kok minimal. Kalau dilakukan 6 ini, wudunya sah. Apa dia? Yang pertama harus niat. Yang kedua cuci muka ya. Cuci muka kita. Baik rambutnya, bulunya atau kulitnya, ini harus kena banyu galau. Dari awal tumbuhnya rambut kepala sampai tulang jenggot ini. Ini panjangnya. Kalau lebarnya dari kuping kanan ke kuping kiri. Nah, kita basuh kalau 3 kali sunatnya. Yang wajib cuma sekali. Afdalnya 3 kali kita siram. Kemudian yang ketiga cuci tangan sampai siku. Dari ujung kuku ini sampai siku dilebihkan 3 jari sunatnya. Jadi kalau ada misalnya kukunya hitam, yang mana hitamnya itu berasal dari luar, kotornya wajib dihilangkan, bersihkan dulu. Tak boleh. Kalau misal kaki, tak apa-apa. Sebagai ulama mengatakan tetap sah, karena itu dari badan. Tapi kalau itu dari luar, misal ada bapak-bapak yang begawi, ngecat segala macam itu harus dibersihkan, wajib bahkan. Kalau dia tak dibersihkan, bisa menghalangi sampainya air ke kulit bawah kuku ini. Tak sah kemudian. Nah, dicuci kalau. Yang faktornya kanan dulu baru kiri gitu. Yang keempat, kita mengusap bagian kepala. Minimalnya kita basuh 1 helai rambut dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi afdolnya, cara kita bagusnya, letakkan pelipis di jempol di pelipis, kita basahi tangan kita tarik ke belakang, kemudian ke belakang. Nah, itu dilakukan 3 kali. Itu setiap tetesan air yang jatuh dari kepala, maka gugur juga dosa kita. Kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Kemudian tertib berurutan, itu baik. Nah, Imam Hasan, Imam Husain tengok yai pasing baik dia wudu. Cebur-cebur segini deh. Jadi cak mana lah ngomong diskusi 2 beradik. Pintar 2 beradik. Cak mana lah kira kita nak tunjuk tahu yai. Kalau kita tunjuk tahu langsung, pasti tak diterima. Apa dia budak kecil baru tumbuh. Akhirnya sudah lama di dunia ini. Tak mungkin diterimanya. Jadi, kata Imam Hasan, aku punya ide. Kita ecak-ecak lagi lomba. Siapa wudu yang paling tersuruh? Dia hakimnya. Oke, katanya, ayo kita datang sana. Dia ngomong sama Yai itu. Yai, kami ini nak lomba wudu. Siapa yang paling bagus di antara kami, pengennya engkau yang menjadi hakim. Oke. Ngasuh besar kan lagi. Katanya besar hati jadi kan. Ini hikmah luar biasa. Jadi akhirnya Imam Hasan berwudu sebagaimana yang diajarkan dari kakeknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wudu dengan sempurna. Bagus, masya Allah wudu. Yang pertama, coba yang kedua. Imam Husain pula berwudu sama seperti apa yang dilakukan oleh Imam Hasan. Masya Allah, kamu ini dua-duanya bagus galau. Aku yang tak bagus. Siapa kamu? Kami cucunya Nabi, ya Allah. Langsung dicium yang keduanya dan dia tahu bahwa wudu dia selama ini
wudhu yang salah. Nah, mulai saat itu dia wudhu yang bagus seperti yang diajarkan oleh Imam Hasan dan Imam Husain. Ini cara kita ngajari orang lain atau dengan hikmah segala macam. Misal kita di masjid, misalnya lagi sholat, tengok samping kita ibu-ibu, ada ibu-ibu yang jilbabnya kendor ya, sampai kupingnya terbuka ketika sholat. Itu tidak sah kan? Karena kuping termasuk aurat, jadi ditutup. Ya. Kira-kira misalnya macam digerti, jilbab itu tuh dari warisan nenek dia yang hidup di zaman Sultan Mahmud Badarudin. Yo ganti kata itu sudah lama kan, kalau ada rezeki ya. Nah kalau tak ganti upayakan dikencangkan kayak gitu. Atau begitu juga yang banyak kita ini di masyarakat, apalagi di masjid yang masjid pinggir jalan, kadang orang sholat itu ketika sujud buka celengan. Ketika sujud buka celengan. Maksudnya Ustaz, dia tuh pakai celana lepis. Celana lepis baju pendek. Nah, kaos itu ketika sujud yang bawah ke bawah, yang bucuk celengan terbuka. Lemah juga pakai selpak dia. Kadang tidak pakai celana dalam. Nah, kejiwaan setua itu. Nah, itu yang perlu tahu. Kalau kita ada samping tahu, celengan kau terbuka tadi. Nah, itu wajib. Karena kalau kita diam tidak sah terus dari sholatnya. Yang mana kalau dia tidak sah, maka di akhirat dia akan dituntut. Nah, makanya Nabi SAW juga pernah itu. Lagi duduk semacam ini, ada seorang sahabat yang dia itu sholat. Ketika dia sholat, dijenguk oleh Nabi, decak-decuk. Tidak kan itu makna, ayat cebok atau cuk-cap katanya. Dipanggil ketika dia salaman sama tadi, dia ngomong oleh Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, kalau tadi itu belum sholat. Takut dia, ya Allah, aku ini suka depan Nabi Muhammad. Aku kata dengan tunggu bilang, kita mantap dosa belum, sholat lagi dia. Nah, sholat sahabat itu ternyata memang kebiasaan dia, capcuk ke sholat. Akhirnya nemuin Nabi lagi, sudah sholat. Ya Rasulullah sudah belum, tapi belum sholat. Sholat lagi. Sampai berulang-ulang kali. Akhirnya pintar sahabat ini. Ketika dia ngerasa berarti Nabi Muhammad SAW nyuruh aku pulang, sholat aku ini tidak benar. Nah, ketika dia ngerasa tidak benar, maka dia minta sama Nabi, ya Rasulullah, alimni. Wah ya Rasulullah, ajarkan aku tidak tahu apa-apa. Ini lemah orang ini, dijuk tahu, nerimo. Kadang dijuk tahu tidak nerimo, nak marah dulu. Wong sayang dengan dia dimarahin pula kita. Nah ini doa kita banyak-banyak itu kan, kita tahu masih itu tahunya. Doa itu. Jadi ketika dia minta ajarkan oleh Nabi, maka diajari oleh Nabi. Idza kunta ila shalah fakabbir. Apabila engkau sudah berdiri untuk mengalihkan salat, maka bertakbirlah, takbir bersamaan dengan niat. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang kau mampu daripada Al-Quran. Itu wajib baca Al-Fatihah dan surat apa yang dia mampu. Tsumma kemudian ruku hatta tatma'inna raki'an, sampai tumaknina dalam ruku. Kemudian i'tidal, tumaknina, sujud 2 kali pakai tumakni, duduk di antara 2 sujud tumaknina. Itu tumaknina itu apa Ustaz? Tumaknina itu dia mantap seukuran dia membaca subhanallah. Jadi tak boleh langsung ketika nempel langsung tegak, tak boleh. Jadi tempel dulu, mantap dulu. Makanya ada sunnah, walaupun hayat sunnahnya kita membaca zikir-zikir dulu. Rukuk disuruh oleh Nabi untuk baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil masyi'ta min syai'in ba'du. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Duduk di antara sujud rabbil firli sampai akhir. Ada bacaannya. Biar apa? Walaupun zikir-zikir bacaan ini tidak wajib,
tapi dia bisa meyakinkan kita tumaknina di dalam sholat, di dalam rukun-rukun yang wajib itu, sehingga sholat kita betul-betul sempurna. Sholat kita dianggap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu. Jadi kalau ada kira-kira salah, dia tahu, tapi dengan cara yang terbaik, dengan penuh persaudaraan, sehingga apa yang kita gawikan ini merupakan bukti kecintaan kita kepada saudara kita. Sebagaimana kita tidak galak jadi di hari kiamat, dihadiri oleh Allah, sudah kita capek payah sholat ibadat, tapi ketika di akhirat kata Allah, kau tak pernah sholat, kau tak pernah puasa, kau tak pernah melakukan ibadat. Kenapa? Padahal kita sudah gawikan, karena tidak didasari dengan ilmu. Nah, begitu juga kita sayangkan kepada saudara-saudara kita. Ini luar biasa kalau ada orang yang kita juk, kemudian ibadatnya benar, sholatnya benar, puasanya benar, ini bisa jadi pahala jariah untuk kita. Jadi pahala jariah itu, sedekah jariah bukan hanya kita unjuk duit, kita nyumbang segala macam, sudah pasti itu. Yang menjuk kipas angin, yang menjuk AC di masjid ini luar biasa. Apalagi sedikit apapun yang dia unjuk untuk masjid kemudian dimanfaatkan jadi jariah, ngalir terus pahalanya di sisi Allah sampai mati, sampai apa yang kita unjuk tidak dipakai lagi. Itu ngalir terus pahalanya. Nah, begitu juga yang lebih dari itu, ilmu yang kita ajarkan. Jadi tidak harus dia bukan ustaz, dia bukan ustazah, nak ngajar di ustaz, tidak perlu nak jadi ustaz saja, nak ngajar orang lain. Bahkan kita bisa mulai dari rumah tangga kita. Kita punya anak, kita punya istri, ibu-ibu punya suami, dapat kau hidup tahu. Maka dari itu ulama-ulama kita melarangnya. Kalau kita punya anak, punya cucu, mereka itu bisa surat Al-Fatihah dari mulai, dilarangnya. Kenapa? Rugi katanya. Kami payah melahirkan juga kata ibu sudah capek 9 bulan 10 hari mengandung, kemudian menyusui, melahirkan segala macam, capek susah. Bapak-bapak juga kadang nyari bininya, apalagi ini kadang bini kayaknya nah minta telepon jam 11 malam, telepon lagi hamil, pernah ada itu. Tapi bukan teleponnya ada telepon, minta telepon aja, mana utah itu kita, bahasa kita jam 11 malam, kita nyarilah orang tadi, sayang dengan bini lagi kan, mana telepon ini pasal 26 menit, nah ada pasal 26 menit, jual telepon jam 11 malam, kata penjaga balik dia, jadi telepon jam 11 malam, susah capek. Nah, jangan sampai capeknya itu sia-sia. Jangan capek sia-sia. Kalau budak ini besar, kagetnya dia belajar Al-Fatihah dari orang lain. Orang lain yang dapat pahala. Ustaznya itu saja itu yang dapat pahala setiap kali anaknya masuk Al-Fatihah, pahalanya balik ustazah. Kenapa? Ustazahnya ngajar gitu. Nah, makanya ulama-ulama kita ngajarkan ya, punya anak, punya cucu, jangan dia belajar Al-Fatihah dan mulai dari kita. Dituntun per ayat, Bismillahirrahmanirrahim, terus dibaca. Besok Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai benar baca, didengarkan terus setiap hari. Nak pergi ke sekolah, jauh duit. Sebelum jauh duit, baca Al-Fatihah dulu. Sudah baca, jauh duit. Bagus baca Al-Fatihah saat itu lebih ke 2.000. Biasa jauh 5.000, jauh 6.000. Jadi semangat mereka. Dan cara seperti ini seakan sederhana, tapi kalau bisa kita galikan, misal dia balai umurnya 13 tahun, dari umur 13 tahun dia baca surat Al-Fatihah setiap hari minimalnya 17 kali. Di waktu 17 kali. Kalau ditambahnya misal sholat sunat lebih banyak, 17 kali kali sebulan kali 30. Berapa? Hitunglah deh. Sudah itu dikalikan setahun, dikalikan ya Allah banyak, ngalir terus pahala walaupun kita sudah terkengkeng dalam kuburan, tapi dapat terus. Ngapa? Anak kita masih baca surat Al-Fatihah yang kita ajarkan. Begitu cucu kita dan yang
lain sebagainya. Jadi besar yang potensi kita dapat keutamaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dari pembacaan hadis ini bisa menumbuhkan kepedulian kita dengan orang lain, sehingga baik masalah dunia maupun akhirat kita inginkan orang lain dapat kebaikan seperti apa yang kita inginkan untuk diri kita, sehingga ini bisa jadi obat sifat iri dengki akan keluar dari hati kita, dan insya Allah penuh dengan kasih sayang yang tumbuh dalam hati kita. Dengan itu akan berpotensi kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang baca kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita berdoa berharap minta sama Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid maupun yang di luar yang dengar cacisan kita, yang juga dengar dari live streaming kita ini, mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan keberkahan dan cucuran pandangan kasih sayang dari Allah. Sehingga yang masih punya dosa kita minta diberikan oleh Allah pengampunan, yang punya aib ditutup aib kita dunia maupun akhirat, yang punya hajat dikabulkan segala doanya, yang punya penyakit atau keluarga kita diberikan kesembuhan yang sempurna. Kita minta diberikan umur yang panjang dalam tuntunan Allah, selalu taat kepadanya, kepada Rasulnya. Saat ajal datang ditutup usia kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, wa ala kulli niyatin salihah, wa ala ma nawahu aslafuna salihun, wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Diaturi Bapak Ibu kalau ada yang nak ditanyakan dalam materi atau di luar materi kita. Ya, sembari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kedua dari tema kita kan sering membuka medsos. Sehingga dengan kita bahwasanya adanya masalah misalnya kan masalah yang barang negatifnya itu Iya. kan ada misalnya Mbak Asmi yang tiga para ulama yang keluar itu jadi bagaimana menyikapinya Ustaz? Dan kami yang umum ini kan di sana ada yang para di sini mungkin Habibnya merokok yang tinggi mungkin kasih dari ini kan dari kami yang umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pertanyaan bagus sekali. Jadi ketika menanggapi apa yang memang sekarang ini timbul fitnah di media sosial, khususnya yang ramai di media sosial tentang masalah adanya diupload video-video orang yang nisbatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara nasab, yang sudah disepakati oleh para ulama sepanjang nasab tidak ada keraguan, bahkan paling sahihnya nasab di permukaan dunia yang bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sada, para sayyid, para habib yang ada di Indonesia dan ada di penjuru dunia sekarang. Ketika kita berbicara tentang habaib, ya ini pastinya kita sudah mengetahui wajib untuk kita cinta, karena memang langsung dari Nabi Muhammad SAW, bahkan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala perintahnya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba." Aku tidak minta apa-apa dari apa yang aku berikan, kecuali kamu cintai keluarga aku, kata Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam hadis disebutkan,
Cintailah Allah karena Dia menunjuk nikmat kepada kalian. Cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Cintailah keturunan aku, ahli bait aku, karena cinta kalian kepada aku. Jadi kita disuruh cintai Nabi, cintai keluarga Nabi dikarenakan Nabi. Ya. Jadi bagaimana kelakuan dari ahli baitnya? Walaupun ini cuma segelintir wong yang lebih soleh, yang ulama, yang mereka luar biasa amalannya itu luar biasa, tidak terhitung dan kita tahu kan bagaimana akhlaknya para habaib kita, para ulama dari kalangan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ketika nyikapi segelintir oknum darailah yang mereka mulai melenceng dari ajaran kakek-kakek mereka, ajaran Nabi SAW, tetap apakah kita cintai juga? Tetap cintai, tapi cara cintainya berbeda. Ketika ada ulama dari kalangan ahli bait, kita cintai dengan mengikuti petua mereka, mengikuti ajaran mereka, membantu dakwah mereka. Nah, ketika yang misal ada dari kalangan keluarga Nabi, yang dia itu namanya manusia, dia itu misalnya melenceng, disebutkan tadi ada yang merokok, ada yang bermewah-mewahan, atau bahkan bisa ada yang bermaksiat. Cintai juga, tapi buktikan cinta dengan nasihati mereka, menuntun, menarik mereka kembali ke ajaran kakek mereka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita benci cuma perbuatannya. Nah, jadi kebencian kita kepada perbuatan, upaya kita untuk merubahnya sebagai bukti kecintaan kita kepada mereka. Jangan kayak ada uang maksiat dari kalangan ahli bait kita, tunjuk duit apa maksiat, suruh maksiat. Itu bukan cinta. Itu namanya benci dengan mereka, menyuhi bahasa itu. Tapi ketika kita cinta, kita rangkul, kita ajak, kita support untuk berubah. Jadi dengan adanya sebagian oknum dari ahli bait ini yang mereka melenceng dari ajaran Nabi, maka tidak bisa kita jadikan takaran timbangan untuk merantaukan seluruh ahli bait musaidah. Ini segelintir loh. Tapi kita menyikapi dengan kita tetap cinta, bahkan tambah cinta lagi ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keturunannya, dengan kepedulian kita untuk orang seperti ini, dia berubah akhlaknya, perbuatannya untuk lebih baik. Itu sekiranya itulah tuntunan dari ulama-ulama kita menyikapi apa yang terjadi sekarang ini. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana kita bertemu sama muslim, kita mengucapkan salam, dia tidak menyambutnya. Iya. Bagaimana kita menyikapinya? Iya. Jadi bisa yang jadi tuntunan kita mengucapkan baik. Kaget kalau dijawab atau tak dijawab oleh orang lain, itu bukan sudah urusan kita lagi. Yang penting kita temu assalamualaikum. Tapi untuk ibu-ibu juga atau untuk kita harus batasi. Jangan mengucapkan salam dengan laki lo, malah video gitu. Ya, atau kita juga ada dari orang misalnya, ada video yang lewat apa gitu. Asal jangan pulang kelanasan. Ya, jadi bisa-bisa kita juga keadaan. Jadi memang ada hukum dalam mengucapkan salam itu, ada hukum. Kadang dia wajib, kapan ketika ada orang yang sudah mengucapkan kita balasnya, itu wajib kita jawab salam. Kadang dia sunnah ketika kita memang dengan orang yang sejenis kita, ibu-ibu dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki sesama. Kadang juga makruh. Kapan makruh? Orang lagi baca Quran, kita sibuk sampai ke boleh. Orang lagi baca Quran, ibu kita baca Quran, dia baca Quran, makruh itu. Kadang juga haram. Kapan? Ketika mengucapkan salam kepada orang kafir, itu tidak boleh, karena salam itu artinya keselamatan. Artinya kita doain dia selamat, kok kafir tidak selamat. Itu, jadi tidak boleh. Atau dengan salam yang kita ucapkan yang menimbulkan fitnah, kayak dengan bini orang atau dengan laki orang tadi. Jangan kembali dan marah. Laki jadi mana? Bininya lagi diam-diam di sana, misalnya itu bahaya.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang menjadi tuntunan kita mengucapkan, oke? Dijawab atau tidak oleh Allah bukan menjadi urusan kita lagi. Dijawabnya alhamdulillah, tidak dijawabnya tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Bagaimana kalau seorang bekerja melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, dia melakukan pekerjaan dengan kehidupan seperti apakah itu masih mencuri waktu? Iya. Jadi masya Allah pertanyaan bagus ya. Ada orang pegawai di satu perusahaan yang mana jam yang disita dari jam 8 sampai jam 4, jam 12 misalnya. Nah, di tengah-tengah kerjaan dia melakukan sesuatu yang memang bukan keperluan untuk kerjaannya. Termasuk mencari waktu tak? Tidak juga. Jangan gitu kekang gitu, harus tidak juga. Islam tidak sesempit itu. Yang penting sesuai dengan SOP-nya. Apa dia perjanjian gawe kita yang dibebankan dalam pekerjaan tersebut. Selagi kita sudah memang mengerjakan apa yang menjadi ketentuan, apa gawean kita? Gawean kita ketik di dua ini segala ini, ya sudah. Kalau sudah selesai, ya itu bebas hak kita. Nah, kita jadi refreshing, kita duduk dulu, kita minum dulu. Itu tidak jadi dosa, tidak dikategorikan mencuri. Nah, tapi kalau misal dia tidak digawe, lagi pegawai dia diupah dari jam 7 sampai jam 12 untuk mengawinkan sesuatu. Tidak dikawin. Apa kawin di sana? Enggak dia. Nah ini yang dilarang. Yang disebut dengan mencuri waktu. Kayak cairannya kalau ada bosnya, wah aku sedang kawin ini, wah kita kawin. Nah, ini yang bisa dikategorikan mencuri waktu. Ketika dia tidak melakukan apa yang disepakati dan dia mengambil upah dari apa yang disepakati itu yang mencuri. Sampai dia khid'ah, membohongi, ngotai. Tapi kalau dia sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuannya, kesepakatannya, ada lebih waktu, tidak jadi masalah untuk dia mengambilkan sesuatu yang lain. Apalagi untuk rekreasi, ngobrol dan sebagainya. Wallahu. Mungkin cukup kita sudah masuk waktu isyraq. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan ini akan mendatangkan berkah untuk kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin farja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa man ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyah was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatil madarati fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.